saya Ivana Wulansari Nurwandi dengan NIM 41519110018. Saya mahasiswi dari Mercu Buana University. Ini adalah tugas kuliah dengan mata kuliah CCNA Routing and Switching. Di sini saya akan membahas tentang Ethernet switching. Dengan daftar isi, yang pertama, Ethernet encapsulation, data link supplier, MAC layer, Ethernet frame files, MAC address and hexadecimal, Ethernet MAC address, frame processing, unicast MAC address, broadcast MAC address, multicast MAC address, switch fundamental, activity switch, frame forwarding methods on Cisco switch, cut-through switching, memory buffering on switch, duplex, and speed settings auto MDIH. Yang pertama adalah Ethernet encapsulation. Ethernet adalah salah satu dari dua topologi LAN yang digunakan saat ini. Ethernet beroperasi di data link layer dan physical layer. Data link layer adalah layer kedua dan physical layer itu adalah layer pertama. Jadi Ethernet itu beroperasi di layer pertama dan layer kedua, OSI layer. Teknologi jaringan dalam standar IEEE 802.2 dan 802.3, Ethernet support bandwidth up to 100 Gbps. Ethernet menggunakan wire connection. Yang pertama adalah twisted pair. Ini adalah gambar kabelnya. Ada fiber optic. Ini adalah gambarnya. Ada coaxial cable. Ini adalah gambarnya. Yang kedua adalah data link layer supplier. Di data link supplier itu ada dua. Yang pertama itu ada LLC supplier dan yang kedua itu ada MAC address layer. Kita bahas satu persatu secara singkat. LLC supplier itu tempat informasi dalam frame yang mengidentifikasi network layer protokol yang digunakan untuk frame. Informasi yang terdiri dari beberapa protokol layer 3 atau network layer seperti IP version 4 dan IP version 6 menggunakan network interface. MAC supplier yang bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan kontrol akses media. Ada MAC layer. Enkapsulasi datanya dengan IEEE 802.3 meliputi frame Ethernet. Ini adalah struktur internal frame Ethernet. Ethernet addressing. Frame Ethernet mencakup sumber dan alamat tujuan MAC untuk mengirim frame Ethernet dari Ethernet NIC ke Ethernet NIC pada LAN sama deteksi kesalahan Ethernet. Frame Ethernet menyertakan cuplikan urutan pemeriksaan frame atau EFCS yang digunakan untuk deteksi kesalahan. Yang ketiga, deteksi kesalahan Ethernet. Frame Ethernet menyertakan cuplikan urutan pemeriksaan frame yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan. Ethernet frame file. Ini adalah gambarnya. Jadi di Ethernet file ini paling minimal itu ada 64 bytes dan maksimumnya itu ada 1518 bytes. 8 bytes itu ada label NSFD. Bisa disebut juga dengan start of frame, digunakan untuk
sinkronisasi antara perangkat pengirim dan penerima. Di 6 bytes ada destination MAC address untuk pengidentifikasi penerima yang dituju. Destination MAC address ini digunakan oleh layer 2 untuk membantu perangkat menemukan atau menentukan frame di tujuan kepada siapa. Jadi penentuan frame itu ini buat siapa loh frame-nya gitu. Dan frame dibandingkan oleh MAC di perangkat. Terus ada 6 bytes juga, ada search MAC address. Ini untuk mengidentifikasi NIC. Ada 2 bytes, type and ledge. Ini untuk mengidentifikasi layer protokol atas di encapsulation frame Ethernet dalam heksadesimal. 0x800 untuk IP version 4, 0x86DD untuk IP version 6, dan 0x806 untuk ERP. Ada data berisi data yang dienkapsulasi dari lapisan yang lebih tinggi yang merupakan PDU layer 3 generik atau lebih umum paket IP versi 4. Ada EFC atau frame check sequence, mendeteksi kesalahan dalam sebuah frame. MAC address and hexadecimal. Di network IP version 4 direpresikan menggunakan sistem angka 10 basis desimal dan sistem angka biner basis 2. Alamat IP versi 6 dan alamat Ethernet direpresentasikan menggunakan sistem 16 basis heksadesimal. Alamat MAC address Ethernet terdiri dari nilai biner 48 bit. Heksadesimal digunakan untuk mengidentifikasi alamat Ethernet karena satu digit heksadesimal mewakili 4 bit biner. Oleh karena itu, alamat MAC Ethernet 48 bit dapat diekspresikan hanya dengan menggunakan 12 nilai heksadesimal. Contohnya seperti ini. Bisa dilihat untuk bilangan desimal 0, bilangan binernya ada 4 bit, yaitu 0000, heksadesimalnya 0. Ethernet MAC address. Alamat MAC Ethernet adalah alamat 48 bit yang diekspresikan menggunakan 12 digit heksadesimal seperti yang ditunjukkan pada gambar. Karena bit sama dengan 8 bit, kita juga bisa mengatakan bahwa alamat MAC panjangnya 6 bit. Bisa dilihat 1111 itu adalah bilangan biner yang terdiri dari 48 bit. Terus ini ada bilangan heksa. Kan tadi sebelumnya dijelasin bahwa satu bilangan heksa itu sama dengan 4 bit bilangan biner. Jadi heksanya 1, terus ke bit, jadinya terdapat 6 bit. Alamat MAC address, alamat MAC digunakan untuk mengidentifikasi sumber fisik dan perangkat tujuan yang dimaksud dengan NIC pada segmen jaringan lokal. Pengalamatan MAC menyediakan metode untuk identifikasi perangkat pada lapisan tautan data model OSI. Alamat MAC Ethernet adalah alamat 48 bit yang diekspresikan menggunakan 12 digit heksadesimal. Seperti ini. Jadi, ketika vendor memberikan alamat MAC ke perangkat atau antarmuka Ethernet, vendor harus melakukan hal berikut. Gunakan OUI yang ditetapkan sebagai 6 digit heksadesimal pertama, tetapkan nilai unik dalam 6 digit heksadesimal terakhir.
frame processing. Alamat MAC dikodekan ke dalam memori hanya dibaca oleh ROM pada NIC. Saat komputer dinyalakan, NIC menyalin alamat MAC-nya dari ROM ke dalam RAM. Saat suatu perangkat meneruskan pesan ke jaringan Ethernet, header Ethernet mencakup source MAC address. Ini adalah alamat MAC dari perangkat sumber NIC. Yang kedua, alamat MAC tujuan. Ini adalah alamat MAC perangkat tujuan NIC. Note, pada sistem operasi PC modern dan NIC dimungkinkan untuk mengubah alamat MAC dalam perangkat lunak. Ini berguna ketika mencoba untuk mendapatkan akses ke jaringan yang memfilter berdasarkan BIA, akibatnya memfilter atau mengendalikan lalu lintas berdasarkan alamat MAC tidak akan aman lagi. Contohnya seperti ini. I need send information to H3. Bisa dilihat H3 yang di bawah switch. Pesan dikirim ke semuanya. Dia akan mendeteksi. Kalau misalkan kayak H2, H4 itu ini bukan alamatnya mereka. Mereka bilang this is not addressed to me. I shall ignore it. Terus yang H3 dia bilang is mine karena untuk alamatnya itu untuk ke H3. Unicast MAC address. Alamat MAC unicast adalah alamat unik yang digunakan ketika frame dikirim dari satu perangkat transmisi ke perangkat tujuan tunggal. Seperti ini contohnya. I need send this frame to server. Pesan dikirim, nyampainya ke server. Seperti itu. Broadcast MAC address. Alamat MAC broadcast adalah alamat yang digunakan untuk mengirim frame ke semua perangkat. Contohnya seperti ini. I need to send data to all house on the network. Contohnya, dia akan mengirim semua pesannya ke semua jaringan. Multicast MAC address. Alamat multicast frame, multicast Ethernet diterima dan diproses oleh sekelompok perangkat pada LAN Ethernet yang termasuk dalam grup unicast yang sama. Fitur-fitur multicast Ethernet adalah sebagai berikut. Ada alamat MAC tujuan 01/00/5E. Ketika data yang dienkapsulasi adalah paket multicast IP versi 4 dan alamat MAC tujuan 33/33 ketika data yang dienkapsulasi adalah paket multicast IP versi 6. Ada alamat MAC di tujuan multicast lain yang dicadangkan ketika data yang dienkapsulasi bukan IP seperti Spanning Tree Protocol atau STP dan Link Layer Discovery Protocol atau LLDP itu membagi ke semua port switch Ethernet kecuali port masuk. Kecuali switch dikonfigurasi untuk multicast snooping. Ini tidak diteruskan oleh router, kecuali router dikonfigurasi untuk merutekan paket multicast. Switch hanya buffer dari frame untuk membaca alamat MAC tujuan sehingga dapat menentukan port mana yang harus meneruskan data. Cut-through switching ini adalah metode meneruskan frame sebelum sepenuhnya diterima. Keuntungan besar dari store and forward switching adalah menentukan apakah suatu frame memiliki kesalahan sebelum penyebar frame tersebut. Ketika kesalahan terdeteksi dalam frame akan di-discard. Jadi kalau misalkan kita mengirim paket ke salah satu host, ternyata pas di-checking itu paketnya ada terjadi kesalahan, itu akan di-discard atau dihilangkan atau dihancurkan. Seperti itu. Ini contohnya seperti ini. Bisa dilihat H1 dia ngirim ke semua destination.
Tapi ternyata yang dua ini terjadi kesalahan pada paketnya, tidak sesuai. Switch fundamental. Bisa dilihat gambarnya seperti itu. Ini adalah untuk portnya. Ini adalah port 1, port 2, port 3, port 4, dan ini adalah MAC address-nya. Ini adalah MAC 00-0A, ini adalah singkatan karena MAC address itu ada 6 atau 8 digit. Dan MAC address itu adalah bilangan heksadesimal. Activity switch. Ini adalah contoh soal activity switch-nya. Jadi determine how to switch forward a frame beside on the source MAC address, the destination MAC address, and information in the switch MAC table. Answer the question using the information provided. Jadi paket dikirim dari PC OB itu ke port FA3. Question yang pertama, where will the switch forward the frame? Jawabannya adalah F1, F5, F7, dan FA9. Question kedua, when the switch forward the frame, which statement are true? Jawabannya adalah switch at the source MAC address, which is currently not in the MAC address table. Frame is a unicast frame and will be forwarded to all ports. Terus ada frame forwarding method on Cisco switch. Switch menggunakan salah satu metode penerus berikut untuk perpindahan data antara port jaringan. Yang pertama itu ada store and forward switching method. Frame forwarding ini menerima seluruh frame dan menghitung CRC. Cut-through switching method meneruskan frame sebelum sepenuhnya diterima. Contohnya seperti ini. Jadi pertama ada destination address, source address, ada data, ada CRC, dikirim dari source, dilihat CRC-nya, digabungkan atau di encapsulation. Ternyata frame-nya bagus. Terus switching table dikirim lagi ke destination. Cut-through switching itu adalah metode penerus frame ini meneruskan frame sebelum sepenuhnya diterima. Keuntungan besar dari store and forward switching adalah menentukan apakah suatu frame memiliki kesalahan sebelum menyebar frame tersebut. Ketika kesalahan terdeteksi dalam frame akan di-discard. Yang pertama, fast forward switching. Peralihan cepat segera meneruskan paket setelah membaca alamat tujuan. Ada fragment free switching, perpindahan bebas fragment dapat dilihat sebagai kompromi antara switching store and forward and fast forward switching. Alasan switching fragment bebas menyimpan hanya 64 byte pertama dari frame. Ini contohnya seperti ini. Jadi source mengirimkan paket, terus switching table, di situ dikirim lagi ke destination. Memory buffering on switch. Port based memory. Frame disimpan dalam antrian yang terhubung ke port.
masuk dan keluar tertentu, frame ditransmisikan ke port keluar hanya ketika semua frame di depan dalam antrian telah berhasil ditransmisikan. Dimungkinkan untuk satu frame untuk menunda pengiriman semua frame dalam memori karena port tujuan yang sibuk. Penundaan ini terjadi bahkan jika frame lain dapat ditransmisikan ke port tujuan terbuka. Kedua ada shared memory. Itu ada frame disimpan dalam antrian yang terhubung ke port masuk dan keluar tertentu. Frame ditransmisikan ke port keluar hanya kompilasi semua frame di depan dalam antrian telah berhasil ditransmisikan. Ini adalah contohnya untuk memory bar frames on switch, duplex and speed setting. Dimungkinkan untuk satu frame untuk diizinkan pengiriman semua frame ke dalam memori karena port tujuan yang sedang sibuk. Penundaan ini terjadi bahkan jika frame atau paket dapat ditransmisikan ke port tujuan terbuka. Full duplex itu adalah kedua ujung koneksi dapat mengirim dan menerima secara bersamaan. Half duplex itu adalah hanya satu ujung koneksi yang dapat mengirim sekaligus. Ini catatan ya. Sebagian besar switch Cisco dan Ethernet NIC standar untuk negosiasi otomatis untuk kecepatan dan duplex. Port gigabit Ethernet hanya beroperasi dalam duplex penuh. Ini gambarannya seperti ini. Auto MDIX. Koneksi antar perangkat pernah mengharuskan pengguna crossover atau kabel langsung. Jenis kabel yang dibutuhkan tertentu pada jenis perangkat yang saling terhubung. Misalnya gambar mengidentifikasikan jenis kabel yang tepat yang dikirim untuk menghubungkan antara switch to switch, switch to router, switch to host, atau perangkat router to host. Kabel crossover digunakan untuk menghubungkan perangkat sejenis, dan kabel straight through digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Catatannya, koneksi langsung antara router dan host memerlukan koneksi crossover. Ini contohnya. Jadi misalkan kalau switch ke switch itu menggunakan kabel crossover cable, switch ke router itu menggunakan kabel straight through cable, switch ke PC atau ke host itu menggunakan straight through cable, router ke host atau ke PC itu menggunakan crossover cable. Terima kasih. Semoga bermanfaat.